Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel ini. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, untuk kali ini saya akan menjawab salah satu daripada pertanyaan kawan saya ini tentang bagaimana cara supaya mudah untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, yang termasuknya adalah ya model ala-ala pesantren begitu. Nah, bagaimana kemudian supaya ilmu itu benar-benar bermanfaat, dan arti manfaat itu bagaimana. Oke teman-teman, kalau kita ingin pelajari ilmu agama itu memang membutuhkan waktu yang harus sangat ekstra seperti itu. Soalnya waktu itu memang difokuskan untuk hal atau ilmu tersebut saja, sehingga seakan-akan memang kita tidak punya waktu luang untuk bersantai-santai, kemudian berlehai-lehai. Jadi kan kadang setiap pesantren itu kan memiliki metode-metode sendiri untuk bagaimana seorang santri itu mudah untuk mempelajari ilmu, kemudian waktu yang sangat singkat sehingga dia mendapatkan ilmu yang sangat banyak di waktu dia belajar. Itu memang butuh konsentrasi, fokus, dan tidak lain kecuali hanya fokus dengan itulah pelajaran. Contoh kalau dalam pesantren itu ada yang namanya ilmu nahwu dan shorof, yaitu ilmu alat untuk kita memahami Al-Quran dan hadis, untuk kita membaca kitab-kitab yang tidak ada harokatnya. Itu memang butuh menghafalkan musyawarah, mudzakarah, kemudian konsentrasi untuk memahami itu, kemudian banyak-banyak praktek membaca kitab, kitab gundul, memahami tafsir Al-Quran, memahami hadis dan sebagainya. Seperti itu, sehingga memang seakan-akan itu tidak ada waktu luang untuk kita itu bersantai-santai. Kan ya mempelajari ilmu itu kan harus kita korbankan diri kita, waktu kita, bahkan sampai harta kita. Itu semuanya kan memang untuk ilmu. Karena pada dasarnya itu ilmu sebenarnya itu memiliki sifat yang sangat gengsi sekali. Ketika diri kita tidak menghambakan diri, ketika diri kita itu tidak penuh tawadhu untuk mendapatkan ilmu tersebut, maka jelas-jelas ilmu itu tidak akan mendatangi kepada kita. Jadi kalau ilmu agama itu tidak bisa dibuat main-main teman-teman. Kalau seandainya diri kita itu hilang sifat tawadhu, kita hanya sombong, sok tahu, kemudian kita merasa sudah tahu, itu ilmu sama sekali tidak mau mendekat kepada kita, apalagi kok mau tersimpan dalam hati kita. Nah, makanya untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama itu tidak bisa dibuat main-main, apalagi disepelekan, apalagi buat remeh gitu aja. Jangan seperti itu, karena nanti banyak sekali dampak-dampak negatif kalau seperti itu tadi, itu menimpa kepada kita, bahkan keluarga kita ataupun yang lain. Itu sangat bahaya sekali. Kemudian cara untuk menjaga itu semua, maka kita perhatikan bagaimana adab-adab dalam thalabul ilmi, mencari ilmu. Nah, mulai daripada ta'zimul masyayikh, yaitu mengagungkan para guru, kemudian ta'zimu alati ta'alum, kemudian mengagungkan, memuliakan daripada peralatan-peralatan yang ada hubungannya dengan belajar kita, seperti buku, kitab, meja, kursi, dan sebagainya. Kemudian kita perhatikan hati kita. Nah, niat kita itu bagaimana. Nah, sehingga ketika ada komponen-komponen baik yang masuk dalam adab tadi, maka kita mempelajari ilmu itu benar-benar akan mendapatkan kemanfaatannya, akan mendapatkan fadilahnya, keutamaannya seperti itu. Makanya poin yang paling penting itu adalah bagaimana kita itu merasa tidak tahu, dan bagaimana ketika kita itu merasa tidak tahu, bagaimana kita mencari tahu.
dan mencari tahu itu kepada orang yang paling tahu atau lebih tahu di antara kita. Maka penting sekali teman-teman untuk mencari seorang guru, mencari seorang ustadz, mencari seorang kiai untuk kita jadikan sebagai panutan, untuk kita jadikan sebagai petunjuk arah daripada kehidupan kita. Karena pada sejatinya Allah Ta'ala itu sudah letakkan kebahagiaan manusia hidup sampai akhirat itu hanya dalam agama. Tanpa agama teman-teman semuanya gersang. Tanpa agama teman-teman semuanya akan menjadi hampa dan hancur. Allah Ta'ala tidak menjamin selain daripada agama. Lah, orang yang paling paham agama itu siapa? Rasulullah dan para sahabat. Maka siapapun yang mau mengikuti beliau dan para sahabat, dia akan selamat hidup dunia sampai dengan akhirat. Kemudian Allah Ta'ala turunkan orang-orang yang berilmu, para ulama, yang benar-benar ulama itu mengikuti ahlu sunnah wal jamaah, mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Sehingga daripada sanad dan jalur sampai ke surganya Allah Ta'ala, sampai kepada ridhonya Allah Ta'ala itu benar-benar menjadi jelas. Nah, kadang orang itu ya salah paham. Salah pahamnya itu dia menganggap bahwasanya hal yang baik itu ya menurut dia saja. Biro'ihi, yaitu dengan pola pikirnya sendiri, bukan sesuai dengan mau Allah, bukan sesuai dengan mau Rasulullah. Maka ini sesuatu yang harus dipagari. Maka jembatan utama adalah bagaimana kita itu mencari seorang guru yang rasikhah ilmunya, kemudian beliau itu benar-benar mengikuti daripada kehidupan Rasulullah, arahan Rasulullah, mengikuti dan mengamalkan apapun yang disampaikan oleh Rasulullah dan para sahabat. Tidak ada orang yang lebih sukses melainkan daripada Rasulullah dan para sahabat. Maka teman-teman, untuk menjaga itu semua perlu kita belajar ya. Jadi belajar itu tidak ada batasannya. Wah, kita sudah gede, ya udah nggak belajar lagi. Tidak seperti itu. Bahkan belajar itu minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai bandulan, kita itu punya nyawa, kita itu dikasih Allah Ta'ala berupa roh, kemudian jasad kita juga sehat, sampai dengan masuk ke liang kubur. Karena pemberhentian daripada kegiatan aktivitas itu ya ketika orang itu sudah masuk ke dalam kubur, sehingga orang yang sudah masuk ke dalam kubur tidak mungkin lagi untuk bisa belajar. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Atas pentingnya perkara ini teman-teman, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini, klik tombol subscribe dan juga like, share, dan juga komen saja ketika teman-teman ini belum paham ataupun maulah tanya-tanya ataupun apalah bagaimana, monggo. Oke teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.